Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat wakaf, apa kabar dimanapun Anda berada. Kali ini kembali lagi bersama saya, Hendrik di Wakaf TV. Dan tentunya kalau sama saya, insya Allah akan membahas kisah-kisah mu'alaf dari seluruh dunia. Karena berhubung kita tidak bisa menghadirkan ya ke studio kita, ya mudah-mudahan ya, ini kisahnya tuh sampai ke luar negeri. Sehingga nanti kalau misalkan nanti ada tokoh yang pernah kita kisahkan di sini, kemudian dia melihat, mudah-mudahan dia bisa berkenan untuk kita temui gitu kan. Kita temui, kita ngobrol langsung, kita wawancara langsung gitu kan. Biar Anda semua bisa langsung mendapatkan pembuktiannya dari orangnya langsung gitu kan. Nah, kali ini ada penyanyi asal Amerika Serikat. Lagi-lagi Amerika Serikat ya. Kenapa Amerika Serikat? Ada apa nih? Banyak orang-orang Amerika Serikat yang sudah mulai sadar tentang spiritualismenya. Jadi spiritualismenya itu sekarang sudah mulai tumbuh dengan menggunakan akal dan pikiran mereka di sana. Ya sebenarnya nggak hanya di Amerika sih ya. Ada banyak sebenarnya negara-negara yang memang penduduknya itu sudah mulai berpikir atau menggunakan otaknya. Karena selama ini otaknya itu hanya digunakan untuk urusan dunia. Sedangkan untuk urusan spiritualnya, ya, untuk urusan spiritualnya itu tidak terlalu digunakan. Saya tidak bilang tidak digunakan, tapi tidak terlalu dimanfaatkan adanya otak kita gitu. Karena Allah itu kan menurunkan otak, yaitu untuk berpikir, ya. Jadi si penyanyi asal Amerika Serikat ini namanya adalah Jennifer. Nah, nama panjangnya Jennifer Groth. Mungkin teman-teman pernah lihat ya beberapa waktu lalu video viral yang menampilkan pertunjukan musik gambus atau musik budaya Arab di Qatar ya. Yang mana di situ ada penyanyi asal Indonesia, penyanyi gambus. Bukan Nisa Sabian. Ya, tapi Alma namanya. Alma dari grup musik gambus yaitu SBY. Ya. Jadi video ini viral karena memang banyak yang nonton. Dan di situ ada 4 penyanyi dan salah satunya adalah Jennifer Groth. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya. Saya tidak bisa menampilkan cuplikan videonya karena pasti akan kena copyright dari YouTube ya. Jadi kita tampilkan saja gambarnya sama judul lagunya ya. Jadi judul lagunya adalah Jadaka Al-Ghoid. Di situ ada Jennifer Groth, Alma SBY, Wala Al-Jundi, dan Kholaf Al-Masuf. Nah, seperti apa kisahnya? Langsung saja. Jennifer Groth adalah seorang penyanyi dari Amerika, kini menjadi favorit di kalangan masyarakat Arab dan dunia Muslim. Awalnya, banyak yang terkejut karena ia dianggap tidak bisa berbahasa Arab. Kalau teman-teman pernah ngelihat Arab's Got Talent, nah itu ada tuh. Pokoknya tulis aja tuh di YouTube. Jennifer Groth, Arab Got Talent. Nah, di situ ada Jennifer sedang melakukan audisi di situ ya bersama para jurinya. Memang di situ dia tidak bisa berbahasa Arab ya. Tapi justru saat ini ia sangat-sangat mahir menyanyikan lagu-lagu dalam bahasa Arab. Jadi memang di Arab's Got Talent itu adalah pertama kali bakatnya itu bisa mencuri perhatian. Ya, mencuri perhatian di kalangan penyanyi, pemusik yang ada di Arab. Itu tepatnya pada tahun 2013. Dan tidak butuh waktu lama, perempuan kelahiran tahun 1990 ini langsung dikenal luas. Jennifer pernah mengatakan, "Sejak kecil, aku mencintai musik. Aku tumbuh di Amerika Serikat, mempelajari seni dan vokal klasik. Tetapi satu hari aku tertarik pada musik Arab. Aku mendengarkan Kulthum, Fairuz, dan para maestro musik Timur Tengah lainnya. Lalu aku terpesona oleh keindahan bahasanya dan kedalaman emosinya." Jadi awal ketertarikan Groth mempelajari Islam ketika ia lulus dari Universitas McGill di Kanada dan kemudian memutuskan untuk liburan musim panas ke Maroko pada tahun 2012. Penyanyi berusia 29 tahun itu sangat terkesan dengan kemurahan hati dan keramahan penduduk Maroko
yang mayoritas beragama Islam. Selain itu, ia juga terpukau dengan suara azan yang terus berkumandang seraya memanggil jamaah untuk melakukan sholat. Pengalaman yang berharga dan juga berkesan selama berlibur serta menghabiskan waktunya di Maroko membuat dirinya terdorong untuk mempelajari Islam. Dan pada akhirnya, sekitar tahun 2012, ia menjadi mu'alaf, kemudian ia menikah dengan pria asal Maroko. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang masih kosong di dalam dada ini. Rasa sepi yang tidak bisa diisi oleh suara musik, sekalipun ia mencari, berulang kali mencari, ia mulai membaca lebih dalam tentang budaya Timur Tengah. Dan di sanalah ia pertama kali mendengarkan Al-Quran. Lantunan ayat-ayat itu membuat ia hening sejenak, menutup mata, seolah mengenang kata-kata yang tidak ia pahami, tapi anehnya hatinya tuh bergetar. Ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Kemudian ia mulai belajar diam-diam dan membaca terjemahan Al-Quran. Lalu ia bertanya kepada teman-temannya yang mengerti. Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang mempengaruhi. Keputusan menjadi mu'alaf diperbincangkan oleh banyak orang. Ia juga dikenal memiliki suara yang sangat merdu, terutama saat melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi sahabat, memang kembali lagi saya sampaikan bahwa kalau memang kita berpikir, menggunakan otak kita untuk berpikir apapun itu, berpikir tentang dunia, berpikir tentang spiritual, pokoknya berpikir aja, pasti kita akan menemukan suatu kebenaran. Jadi bukan kebenaran itu semata-mata datang ke kita. Nah, wasilah kebenaran itu datang ke kita adalah melalui proses berpikir. Itu dia ya, berpikir, bukan doktrin, bukan dogma, gitu kan, yang digembar-gemborkan oleh agama lain, seperti itu. Jadi Jennifer Groth ini adalah, tadi kan dikatakan, ini mah mungkin masuk Islamnya karena pengen nikah aja gitu kan. Ternyata enggak loh. Tumbuh dari dalam hati dan jiwanya, kemudian merasuk ke dalam akal pikiran dia untuk penasaran. Bagaimana ini? Apa itu Islam? Ya, saya pernah katakan, kalau kita mau belajar, jangan kita tanya bagaimana dan kenapa, dan apa, tapi kenapa kok ada Islam, kenapa kok ada Kristen, kenapa kok ada Buddha, kenapa kok ada Hindu dan agama-agama lainnya gitu. Ya, yang paling tepat, yang paling lengkap jawabannya adalah ketika ditanya kenapa harus masuk Islam. Ya, di situ yang paling lengkap gitu kan. Nah, jadi sahabat wakaf semuanya, Jennifer Groth ini adalah salah satu penyanyi yang tenar di Arab. Dia adalah berkebangsaan atau berkelahiran dari Amerika Serikat. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan daripada semangat dan motivasi kita agar kita semakin giat lagi untuk beribadah kepada Allah tentunya. Jika memang konten ini bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe agar kami semakin semangat memberikan konten yang edukatif dan informatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga tinggi, besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sinten, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik, kita aman. Pada saat air surut, maka kondisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju
menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangatempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa. Apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangatempunak ini. Jadi memang misionaris-misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mu'alaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.